pesan utamanya adalah ini tidak akan merepotkan bagi warga. Semua pergantian nanti akan dilakukan secara proaktif oleh Dukcapil yang terkait kependudukan. Jadi bila nanti ada pengurusan datang baru berganti. Semua yang sekarang tercatat di KTP, kartu keluarga, di dokumen tanah, dokumen kendaraan bermotor, semuanya masih sah. Ditanya soal kelanjutan perubahan nama jalan di DKI, Heru Budi ogah menanggapi karena itu program Anies yang gak bermanfaat tapi malah merepotkan warga. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Kita nggak nolak sih sebenarnya, cuman biayanya buat perubahan STNK, KTP, tanah, kakak mah nggak masuk kan. Itu waktu kita habis. Gratis gitu. Kata siapa gratis? Dia di kepolisian. Penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku tak tahu terkait rencana perubahan nama jalan dengan tokoh Betawi tahap 2 di ibu kota. Diketahui rencana ini merupakan ide yang diusulkan oleh Gubernur 2017 sampai 2022 Anies Baswedan. Nama jalan di mana? Emang mau diganti jalan di mana lagi? Nggak tahu. Tanya yang lalu, katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu 5 April. Ketika ditanya apakah ingin melanjutkan program tersebut, Heru justru meminta awak media untuk bertanya kepada tim yang mengusulkan ide pergantian nama jalan itu. Respon Heru Budi ini seperti memberikan gambaran bahwa ia tidak ingin dilibatkan dalam urusan dan masalah yang dibuat oleh Anies Baswedan. Heru Budi seperti menghindar. Memang Anies selalu membuat program yang tidak ada manfaatnya sama sekali bagi warga DKI. Yang ada program perubahan nama jalan ini merepotkan warga. Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan atau Kadisbud DKI Jakarta, Iwan Henry Wardana, tolak berkomentar terkait rencana perubahan nama jalan dengan tokoh Betawi. Diketahui Gubernur Anies Baswedan telah mengubah 22 nama jalan dan kegiatan tersebut akan dilanjutkan ke tahap 2. Namun hingga akhir masa jabatannya hal itu belum terrealisasikan. Padahal sebelum kepemimpinan berganti, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menyebutkan bahwa rencana pergantian nama sudah disusun secara internal dan akan segera diumumkan. Padahal sebelum kepemimpinan berganti, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menyebutkan bahwa rencana pergantian nama sudah disusun secara internal dan akan segera diumumkan. Mengganti nama jalan itu sebenarnya tidak terlalu penting karena tidak akan berdampak terlalu banyak. Ini malah semakin membuktikan kalau Anies ini gabut dan tak tahu mau kerjakan apa sehingga hal kecil pun dilakukan. Bagi Anies sih ini simple dan gampang, tapi dia mana paham bagaimana nanti repotnya masyarakat untuk mengubah data kependudukan. Masyarakat yang repot setengah mati untuk ganti data di KTP dan kartu keluarga. Begitu pula dengan data di STNK, BPKB, data rekening bank, paspor, surat tanah. Bagi yang punya kantor atau perusahaan di alamat tersebut pasti harus ganti alamat lagi. Cukup satu saja perubahan data di KTP pasti akan berefek panjang dan meluas ke dokumen administrasi lainnya. Bagi Anies ini gampang, tapi bagi masyarakat ini sangat merepotkan. Kalaupun sekarang mudah ganti data kependudukan, tetap saja butuh waktu. Bagaimana kalau harus ganti data kependudukan untuk sekeluarga? Anies memang pintar bikin repot banyak orang. Sudahlah tidak mampu mengerjakan proyek penting, malah bikin kerjaan yang menambah kerjaan untuk masyarakat. Soal perubahan nama jalan sebenarnya agak sulit membuat orang mengingat nama jalan yang baru. Orang lebih terbiasa dengan nama jalan yang lama karena nama jalan baru lebih sulit diingat. Di kota saya juga begitu. Nama jalan yang lama lebih dikenal meski sudah bertahun-tahun namanya diganti dengan nama lain. Penggantian nama jalan untuk menghormati tokoh atau pahlawan adalah hal biasa, tapi sebenarnya tidak mendesak. Efeknya panjang dan berantai, tapi ya begitulah Anies, semua digampangkan olehnya. Menurut mulutnya, semua bisa meskipun impossible. Pada akhirnya memang tidak bisa dan Anies hanya diam lalu kabur. Mungkin kalian pun merasa pergantian nama jalan ini hanyalah cara Anies untuk mengambil simpati, bukan karena memang sangat dibutuhkan. Anies mungkin punya niat lain di balik ini. Tapi respon Heru Budi sudah benar. Heru Budi memang harus lepas tangan soal pergantian nama jalan ini. Karena selain bukan tanggung jawabnya, pergantian nama jalan ini juga merepotkan warga. Bagaimana kalau menurut Anda? Anies ini kan nggak peduli ya, perasaan rakyat itu bodo amat, perasaan warga maksudnya, perasaan warga bodo amat lah. Yang penting program gue jalan gitu. Padahal ini kan hal yang sangat sepele sebenarnya ya.
Tapi memang Anies nggak punya kapasitas untuk hal-hal yang sepele ini tadi, itu dia nggak punya. Katanya Anies ini kan banyak ngomong ya. Nggak berani ngomong sama warga. Takut ya. Memang benar bahwa lidah tak bertulang. Betapa mudah untuk bicara besar meski kelakuan politiknya hancur-hancuran. Sejak tahun 33, Bung Karno telah mengingatkan bangsa kita untuk bicara banyak oke, tapi juga harus bekerja yang banyak. Anies itu ingin menunjukkan bahwa dia itu antitesa Pak Jokowi, dan kemudian dia berharap bisa mendapat dukungan dari luar negeri, dari negara asing. Dan dari sini proposal ini memberikan satu harapan kepada negara-negara, termasuk yang terpenting adalah negara Amerika dan Eropa, bahwa kalau Anies bisa maju, dia akan mengubah apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya karena antitesa. PJ Gubernur Heru Budi bantu pemerintah pusat percepat kepindahan IKN. Kualitas seorang birokrat emang beda, lain dengan Anies yang ogah dukung IKN. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Jadi perpindahan ibu kota ya, tentunya pemerintah Provinsi DKI mendukung kebijakan pemerintah pusat yang dalam proses pemindahan ibu kota ke IKN. Yang pertama adalah kita harus membahas ke depan, nanti tentunya berdiskusi dengan seluruh anggota DPRD, berdiskusi dengan seluruhnya dengan terkait dengan yang memiliki keahlian di bidang hukum terkait dengan tata negara. Anggota DPRD DKI Gembong Warsoro menilai penjabat Heru Budi Hartono membuka ruang yang kuat untuk membantu pemerintah pusat agar ada percepatan kepindahan ibu kota ke IKN Nusantara. Dengan tagline yang dibangun Pak Heru kan juga menandakan bahwa Pak Heru ingin mengantarkan Jakarta untuk memindahkan ke IKN, kata Gembong saat ditemui di gedung DPRD DKI Senin 3 April 2023. Tagline yang dimaksud Gembong adalah sukses Jakarta untuk Indonesia. Menurutnya, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Heru berperan penting dalam pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara. Artinya, ini kesuksesan Jakarta membantu kepindahan ibu kota negara ke IKN itu perannya penting. Peran Pemprov DKI sangat penting. Ia mengakui bahwa proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN tidaklah mudah karena menyangkut berbagai aspek, seperti sumber daya manusia dan aset bangunan dan gedung pemerintahan. Menurut politikus PDI Perjuangan itu, kuncinya pemindahan ibu kota negara adalah kesiapan dari dua provinsi. Selain Jakarta, kesiapan di Kalimantan Timur, kesiapan IKN-nya sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh pihak terkait untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat keseriusan Heru Budi dalam pemindahan ibu kota negara, tentu sangat berbeda jauh dengan gubernur sebelumnya yang secara terang-terangan menolak pemindahan ibu kota negara. Saya ragu 100% tidak percaya. Rekam jejak dan sejarah sudah membuktikan bagaimana Anies membuat manuver yang melanggar janjinya sendiri. Bahkan banyak pengibulan yang terjadi, janji-janji banyak yang tidak ditepati. Meskipun Anies beberapa kali berkomitmen akan melanjutkan program Jokowi, dia anggap itu hanya lip service. Pasalnya, kenyataannya malah berbanding terbalik dengan ucapan Anies. Misalnya naturalisasi sungai, penataan pemukiman kumuh, pengelolaan kali jodoh, dan pembangunan rumah DP 0 rupiah. Yang paham dengan cara kerja Anies pasti ragu dia akan sejalan dengan visi jangka panjang pemerintah. Kalaupun tidak menghentikan, kemungkinan besar akan menghalangi atau menunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Tidak percaya? Lihat normalisasi sungai. Tidak ada sejengkal pun yang dilakukan sejak dia menjabat. Memang ada progres, tapi lambat dan nyaris tidak bergerak. Seolah Anies ulur waktu selama yang dia bisa. Dia boleh saja bilang ingin melanjutkan, tapi manuvernya jelas sekali, mau mengulur waktu. Buktinya di tangan Heru, normalisasi langsung dilanjutkan. Pembebasan lahan dibereskan dalam waktu yang singkat. Mengulur waktu, apa bedanya dengan tidak melanjutkan? Sama saja, cuma beda istilah. Gara-gara Anies inilah, progres yang sebetulnya kencang jadi lambat. Yang seharusnya bisa selesai dalam 5 tahun, malah tidak selesai-selesai. Dan itu bisa dia bantah dengan mengatakan bahwa dia sudah mengerjakan tapi ada kendala.
kendala ada pada Anies sendiri, tapi orang lain yang dijadikan kambing hitam. Jika memang Anies mau melanjutkan mendukung IKN seperti yang dilakukan oleh Heru Budi, hal itu bisa saja terjadi. Hanya saja Anies pasti akan berhadapan dengan para pendukungnya yang rata-rata menolak IKN. Rocky Gerung sudah menolak dengan tegas. Saat pertama kali Anies menyatakan akan melanjutkan IKN, Anies pun harus berhadapan dengan salah satu partai pendukungnya, yaitu PKS, yang menolak pengesahan undang-undang IKN. Kalau berani ya tidak apa-apa sih, walau nampaknya nyali Anies tidak sekuat itu. Makanya saya juga tidak yakin Anies bakal melanjutkan pembangunan yang belum selesai di era Jokowi. Janji hanya janji. Semua bisa dibantah dan tidak ditepati dengan ngeles manis. Utang puluhan miliar saja bisa dianggap lunas kok. Apalagi cuma janji yang tidak tertulis. Bagaimana kalau menurut Anda?